Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya di channel Study Room. Oke, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara untuk membuat spinner di Android Studio. Nah, buat teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini terlebih dahulu agar teman-teman semua bisa mendapatkan update terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja kita masuk pada bagaimana cara membuat spinnernya. Nah, pertama kita buat project terlebih dahulu ya. Bisa klik file, new dan new project. Nah, kita pilih yang empty activity aja. Next. Nah, kalau untuk name-nya kita buat di sini yang spinner aja, spinner. Dan minimum IP-nya kita pilih yang Android 6 aja. Finish. Nah, kita tunggu sampai proses ini ya selesai ya. Proses pengecekan Grendel yang selesai. Nah, ini tunggu sampai proses ini sampai selesai. Dan pastikan ini semuanya centang semuanya ya. Jangan sampai ada yang silang nantinya. Nah, ini sudah berhasil. Nah, kita masuk pada ke activity main. Nah, di sini kita atur bagaimana tampilan atau UI-nya terlebih dahulu ya. Kita buat yang spinner ya. Kita pilih yang teks. Nah, selanjutnya kita ubah ini ya. Layoutnya menjadi relatif. Dan untuk teksnya ini kita hapus saja ya. Kita hapus dan preview untuk lihatnya. Nah, ini kita besar aja. Kita buat namanya teks. View kita pilih yang wrap content. Kita kasih ID-nya misalkan detail ya. Detail. Teksnya misalkan spinner. Nah, ini kita buat stringnya aja. Nanti yang teks spinner tadi nanti dia akan masuk ke bagian stringnya biar tidak susah-susah buatnya. Nah, cara masukinnya itu kita tinggal tekan ALT plus enter, maka dia teks spinner ini nanti akan secara otomatis masuk di bagian string. Nah, fungsinya apa nanti ketika kita menggunakan teks spinner ini nanti biar kita nggak susah-susah buat ulang gitu, tinggal kita gunakan teks yang sudah ada di string.xml ini nanti. Kita taruh ini di tengah ya, center horizontal, biar teksnya itu berada di tengah. Mungkin kita buat ukurannya itu yang lebih besar ya, 30 sp. Nah, ini selanjutnya kita buat masuk ke yang bagian spinnernya. Spinner kita pilih yang konten ya, ID spinner barang aja, spinner barang ID-nya. Dan kita taruh spinner ini di bawah teks spinner. Nah, kita below, kita ambil ID-nya ini. Nah, ini menandakan bahwa spinner yang kita buat itu berada di bawah teks spinner ini yang ini. Ini kita jorokkan ke kanan dikit ya. Nanti yang kirinya margin left-nya. Margin left 10 dp. Nah, ini sudah Pak. Nah, selanjutnya ini kita rubah sedikitnya 150 dp aja. Kurang 250. Nah, ini lumayan besar. Margin topnya kita atur menjadi 30 dp. Oke. Nah, selanjutnya ini kan masih terlihat kosong ya, belum ada isinya. Nah, kita untuk mengisi spinnernya ini nanti kita gunakan yang pakai array list namanya. Kita masuk di bagian main activity Java, kita buat namanya spinner, dan untuk pengisian isi dari spinnernya kita buat string
ingin menggunakan array ya, array list spinner sama dengan, nah misalkan ini sebagai buku, koma enak, nah ini kayak lagi pensil. Oke, nah ini nanti ketika ini diklik nanti ya, spinner ini nanti bakal ada datanya, ada buku, ada pena, ada pensil. Ini sama kayak pemilihan gitu. Selanjutnya di sini kita buat spinner sama dengan spinner, nama komponennya find view by ID, dan ID dari spinner tadi itu adalah spinner barang. Oke, dan untuk gimana cara kita data-data buku kayak buku ini, data-data yang ada di list spinner ini kayak buku, pena, pensil bisa ada di komponen spinner barang tadi. Ketika kita coba aplikasinya, nanti ada data-data buku, pena, pensil yang ada di list spinner tadi. Nah, caranya itu kita gunakan array adapter barang misalkan. Ini terserah mau buat apa aja namanya. Dan kita buat array adapter baru. Terus kita masuk di sini namanya this di sini ya, this Android layout simple spinner item. Nah, koma ini list ya, nama array tadi list spinner. Titik koma dan kita gunakan tadi ini ya, di nama arraynya array adapter barang titik set dalam view resource Android layout simple spinner drop down item. Nah, jadi nanti ketika diklik nanti dia akan muncul seperti drop down nantinya datanya itu. Nah, selanjutnya kita set ya. Ini data ini nanti kita masukkan ke komponen spinner barang. Nah, ini spinner titik set adapter array adapter barang. Nah, untuk mengeceknya apakah berhasil, kita run dulu ya. Kita tunggu sampai proses running emulatornya ini selesai. Dan apabila ketika si spinner tadi nanti diklik, maka dia akan muncul buku, pena, pensil. Nah, itu kalau berhasil. Namun jika tidak berhasil, maka dari segi proses pembuatannya ini, proses pembuatan program ini ada yang salah mungkin ya. Mungkin buat teman-teman semua yang belum mengerti atau kurang paham, silakan tulis di kolom komentar di mana salahnya, atau yang mungkin yang kurang paham silakan tulis di kolom komentar. Dan mungkin untuk teman-teman semua yang mau lihat hasilnya, jika tidak bisa menggunakan emulator, bisa menggunakan yang namanya mode developer di handphonenya masing-masing, nanti bisa langsung running di handphonenya masing-masing. Nah, ini tampaknya sudah selesai ya proses build-nya. Nah, ini nanti jika teman-teman semua berhasil, maka akan muncul seperti ini nantinya di emulator teman-teman semua. Nah, jika berhasil, ketika diklik spinner ini ya, komponen spinner ini nanti bakal muncul data yang ada di list spinner tadi yang sudah kita buat di array tadi ya. Nah, ini ada 3, buku, pena, dan pensil. Nah, ini ada buku. Nah, ini juga ada pena. Bisa teman-teman semua lihat. Pensil. Nah, jika sudah sampai di sini, maka proses pembuatan spinner dengan menggunakan array ini sudah berhasil gitu. Dan jika teman-teman semua ingin ketika diklik buku, maka dia akan muncul di sini kayak Anda memilih buku misalkan. Nah, mungkin itu akan dibahas di tutorial selanjutnya. Oke, buat teman-teman semua yang belum bisa, silakan coba terus, dan jika kurang paham silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa.